Kita tahu bahwa industri padat karya ini memang menjadi sasaran empuk layoff atau PHK pada tahun lalu, terutama pada industri tekstil dan juga sepatu. Ini bagaimana dengan kondisi industri padat karya pada industri furnitur dan apakah industri furnitur juga pada tahun lalu juga merumahkan para karyawannya? Eee, ini kalau saya diskusi sama teman-teman, ya alhamdulillah puji Tuhan saat ini kita kayaknya masih bertahan ya. Belum melakukan, pemutusan hubungan kerja, tapi industri furniture ini kan banyak yang, eee, maksud gini, kita kan masih banyak yang disubkan, terutama kerajinan rotan atau kerajinan-kerajinan yang, eee, non non kayu jati kan kita tidak menggunakan mesin, itu kan kita disubkan ke pengrajin-pengrajin. Jadi kan kalau memang sepi order ya kita mungkin berhenti ordernya, jadi kita masih maintain karyawan tetap kita Oke, baik. saat Berarti ini. hingga saat ini memang belum ada Belum, kayaknya PHK di belum. industri furnitur Ya Indonesia. mungkin ada, tapi maksudnya, 1, 2 tapi tidak besar-besaran seperti industri garment dan lain-lain. Karena karakteristik, industri furniture ini, eee, yang terutama yang menengah ke bawah kan masih banyak yang bermain dengan subkontraktor. Hmm. Jadi, tidak semuanya in-house tapi disubkan ke pengrajin-pengrajin. Jadi ya kita masih bisa bertahan di situ. Oke, berarti memang pada tahun lalu ini tidak begitu signifikan begitu merumahkan karyawannya, tapi tahun ini bagaimana Pak proyeksinya? Apakah ada potensi untuk merumahkan karyawan? Saya harap tidak ya, dan, saat ini sebenarnya kalau proyeksi kita untuk tahun 2023 ini kan, dari Himki Pusat kan membuat tiga skenario. Pertama skenario moderat, seharusnya furniture ini kalau moderat akan mengalami pertumbuhan 3 sampai 5%. Dalam arti kata karena kan mungkin setelah tumbuh waktu selama masa pandemi, setelah kita buka kan ada penurunan, nah mudah-mudahan kembali stabil. Kalau skenario optimis kita malah berharap bisa tumbuh tumbuh lebih daripada 10% gitu ya. Karena kita melihat sebenarnya peluangnya ada, karena sebenarnya kan, sekarang kan sudah para wisata dibuka, berarti kan proyek-proyek baru hotel mulai berjalan. Nah itu kan ada semua kan membutuhkan furniture ya, jadi ada celah di situ gitu ya. Tapi skenario yang pesimis, karena memang situasi ekonomi global tidak menentu, kan banyak yang bilang mungkin ada resesi. Nah, kalau itu memang kemungkinan bisa turun lagi gitu loh. Ya tapi kalau kita sendiri dengan teman-teman ya berharap mudah-mudahan tidak terjadi resesi global, ya kita positive thinking gitu loh. Oke. Baik, di tahun 2023 ini apakah ada momentum untuk ekspansi bisnis di tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia dan juga penelemahan nilai rupiah? Kalau, satu hal kalau pelemahan nilai rupiah bagi kita eksportir sebenarnya diuntungkan, Oke. karena kita mendapat income kita dalam bentuk dolar kan, sedangkan expenditure kita, cost kita kan rupiah ya. Ya kecuali mungkin ada sedikit komponen import yang kita harus bayar dalam dolar. Kayu kita beli dalam rupiah, buruh tenaga kerja dalam rupiah. Eee, kita berharap, ekspansi mungkin harus ke pasar non tradisional. Saat ini kan sebagian besar, pemain ekspor kita kan berorientasi ke 2 pasar besar, itu Amerika dan Eropa. Saat ini kan yang paling berdampak itu pasar Eropa, karena memang perang Ukraina di situ. Ya. Amerika juga kena dampak karena, inflasi mereka tinggi, ya. Inflasi, harga minyak juga tinggi jadi berpengaruh. Cuman, kami dengar sekarang pasar alternatif yang bagus itu India. Oke. India katanya growing karena mereka memang juga populasinya sekarang jadi nomor satu ya, nomor satu di dunia kalau nggak salah, bahkan melampaui, China. Di situ kata peluangnya banyak karena mereka banyak project, banyak resort, juga di pasaran Timur Tengah. Jadi mungkin kalau dari kami asosiasi HIPI berencana untuk penetrasi ke pasar alternatif. Jadi Oke. non tradisional yang bukan Eropa dan Amerika gitu. Oke, tadi Mbak bilang penetrasi atau ekspansi Penetrasi ke ya, yang non tradisional non seperti tradisional. berarti India dan juga mungkin Timur Tengah begitu ya Timur Pak? Tengah ya, kena ya ke kayak Oke. Dubai, Qatar, Saudi Arabia itu kan, ekonominya masih baik karena mereka kan minyak. Maksudnya ekonominya Ya, mereka baik gitu loh, karena mereka resources-nya itu kan betul. lagi naik juga, lagi harga-harga minyak, bahan baku semua lagi naik. Baik, tadi Bapak jelaskan memang didominasi pasar ekspor sekarang ini untuk ke negara Amerika dan juga Eropa. Ini memang berapa sih presentasinya Pak antara Amerika dan Eropa ini? Kalau untuk saya mungkin bicara kalau untuk, perusahaan saya sendiri, Ya.
Mungkin teman-teman ada perbedaan karena rata-rata ada yang orientasinya lebih ke Eropa, ada yang ke Amerika. Kalau saya memang lebih banyak ke Eropa. Oke. Saya mungkin pasaran Eropanya mungkin 40%, Amerikanya mungkin 30. Sisanya yang 30% itu ya ke berbagai negara lainnya gitu. Oke. Tapi setahu saya mungkin ada teman-teman yang mungkin komposisinya ke Amerika lebih lebih banyak. Karena ya memang tapi memang rata-rata menurut saya rata-rata sekarang ekspor kita ke Eropa dan Amerika saya rasa lebih daripada 60% dari pemain ekspor kita. Ya, lalu apakah kebijakan pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh pengusaha di industri furnitur di tahun ini, atau seperti apakah insentif yang sekiranya dibutuhkan agar pengusaha di industri furnitur ini dapat survive? Kalau bagi kami untuk pengusaha furniture, pertama kita berharap bisa ini sudah ada programnya dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan 2023 itu suku bunga yang terjangkau. Sekarang kan ada dari Lembaga Penjamin Ekspor Indonesia (LPEI). Kita memberikan bunga yang sangat terjangkau sih. Itu kalau bisa tahun ini tetap diteruskan biar bagi kami pengusaha, rata-rata kan pengusaha kami itu kan menengah ya, menengah kecil, agar bisa dapat akses permodalan untuk bahan baku, untuk mesin dan segala macam. Terus yang kedua yang kami harapkan itu adalah mungkin akses ke pasar, tadi ke pasar non tradisional. Misalnya ada budget buat pameran di sana, itu supaya kami bisa ikut serta gitu karena memang kan cukup mahal untuk ikutan pameran di sana. Karena untuk furniture ini tetap kita rata-rata buyer itu mesti lihat produknya, mesti sentuh, mesti disentuh kayunya seperti apa dilihat. Jadi tidak mungkin agak berbeda dengan produk lain. Jadi memang kalau bisa kita masuk ke pasarnya, berpameran di sana itu sangat baik. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira kiat atau strategi apa saja yang kira-kira bisa mendorong industri furnitur agar tetap mujur ke depannya? Ya kiatnya kalau bagi saya ini sekarang kan sangat dengan ini kan sangat kompetisi ya, kompetitif globalnya sangat tinggi. Ya mungkin kita harus efisiensi. Itu juga saya tekankan harus tingkatkan kemampuan kita dan mau nggak mau memang kiatnya kita memang harus mulai juga itu ke sosial marketing, sosmed ya, sosial media marketing karena itu sangat sangat berpengaruh sih untuk itu, untuk attract orang tahu gitu. Apalagi sekarang kan lagi banyak anak-anak milenial kan yang memang permainannya kan dia mainnya sosmed kan, Instagram, Facebook, mungkin lebih ke Instagram ya, TikTok kayak gitu-gitu. Mungkin memang kita harus menggunakan itu juga. Baik, terima kasih Pak Ekmul atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Terima kasih juga atas waktunya pembahasannya.